Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Masyah, Mesias. Apa arti kata Kristus atau Mesias itu, saudara? Ini akan kita bahas saat ini. Haleluya. Shalom, kita ketemu lagi dalam Old Testament Made Easy yang akan mempelajari makna kata-kata tertentu dalam Perjanjian Lama, dan kita akan membahasnya dan untuk mengambil sebuah hikmat apa yang bisa kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran bagi kami, supaya kebenaran itu memerdekakan kami, dan kami menjadi pelaku dari kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Coba kita buka dulu sama-sama 1 Samuel pasal 10 ayat 1. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, saudara. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituang nyala ke atas kepala Saul, dicium nyala dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Mari kita lihat juga sekarang 1 Samuel pasal ke-24. Dalam kitab yang sama, pasal 24 ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Saudara, perhatikan dari contoh dalam Perjanjian Lama ini. Pengurapan, raja diurapi, dituangi oleh minyak. Imam pun juga seperti itu. Artinya apa? To be anointed, diurapi, itu artinya adalah apa, saudara? Ya, untuk diurapi, minyak yang kudus, minyak yang sacred, yang sakral, disiapkan khusus untuk mengurapi seorang raja. Ya, karena Tuhan memilih orang itu untuk sebuah tugas yang khusus. Catat ini baik-baik. Sebuah tugas yang khusus. Itulah mengapa orang itu diurapi. Karena dia punya special task. Punya tugas yang khusus. Dan Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunaninya, saudara, adalah apa? A king chosen by God. Raja yang dipilih oleh Allah sendiri, diurapi oleh Allah sendiri. Pengurapan raja pada zaman raja-raja terjadi di Gihon Spring, di mata air Gihon. Ya, site-nya masih ada di Yerusalem sana. Salomo pun diurapi di sana. Raja-raja Israel diurapi di sana. Ya, nah saudara, Mesias itu adalah the anointed one yang diurapi untuk tugas yang khusus.
Dan dalam konteks Yesus, artinya adalah tugas apa saudara? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Menebus dosa manusia. Raja-raja Israel diurapi untuk apa? Melepaskan Israel dari serangan musuh-musuhnya. Melindungi Israel dari musuh-musuhnya. Tapi tugas Mesias, yaitu Kristus, Raja segala raja itu, adalah untuk menebus dosa manusia. Membawa kembali umat kepada Allah yang memilikinya. Luar biasa saudara. Itulah arti kata Mesias sebetulnya. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ini saudara. Kejadian 49 ayat ke-10. Kejadian pasal ke-49 ayat yang ke-10. Ada sebuah nubuatan-nubuatan mengenai Raja Mesias ini. Dan Raja Mesias ini selalu jelas asal-muasalnya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Perhatikan saudara. 1 Tawarik pasal ke-17. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 14. Lihat Alkitab saudara. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, ia akan menjadi anakku. Tapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Salomo yang pertama, Yesus yang kemudian. Ayat ini bukan hanya bicara mengenai Salomo. Salomo pun tidak setia pada akhirnya. Dia sempat bertobat dengan menuliskan kitab Pengkhotbah, bukan? Tapi dikatakan bahwa aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Jelas itu berkelanjutan kepada Kristus. Kristus pun adalah keturunan Daud, bukan saudara? Dialah Raja Mesias itu. So, if Christ is a king, kalau Kristus adalah Raja, a Christian is one who acknowledge Jesus as king and submits to his reign. Maka yang disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus adalah mereka yang menyadari dan mengetahui Yesus adalah Raja dan hormat tunduk akan pemerintahannya. Itulah arti kata Mesias. Itulah arti kata Kristus yang diurapi. Dan itu semua menunjuk kepada Kristus, menunjuk kepada Yesus saja. Saya tidak bicara soal tradisi dari aliran-aliran tertentu yang masih menerapkan pengurapan minyak atau penuangan minyak, saudara. Ya, kadang pemahaman manusia melahirkan sebuah tradisi-tradisi dan tradisi tidak ada yang sempurna. Saya tidak bicara soal tradisi atau liturgika dalam hal ini. Tapi saya bicara mengenai makna kata Mesias. Dan itu selalu menunjuk kepada Kristus, Raja yang diurapi. So simple as that. As simple as that. Oleh karena itu kalau hari ini kita didoakan contoh untuk sebuah tugas yang khusus, terimalah itu di dalam pemahaman bahwa Kristuslah Mesias yang diurapi, dan kita mengiring jalan Kristus, kita mengikut jalan Kristus untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya hari ini Raja Mesias tinggal di dalam hidup kita, dan Raja Mesias ada di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Dan kita akan bertemu dengan Raja Mesias itu suatu saat nanti di dalam kekekalan, dan kita akan bersama-sama dengannya selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Let us pray. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini bila Raja Mesias selalu ada dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keputusan kami, dan kami selalu akan ada bersama-sama dengan Raja Mesias kami, Yesus Kristus Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai nanti kami melihat Engkau datang kedua kali. Atau kalau Engkau panggil kami pulang, kami akan selalu bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya.
Terima kasih ya Tuhan, yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya hari ini kita menghormati dan hidup di dalam pemerintahan Allah, sebab Dialah Raja Mesias di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semuanya, saudara. God bless you. From this water, drink from this water, and you will never